Mencapai dekade ketujuh bisa menjadi pengalaman yang luar biasa. Momen ini memberi kita kesempatan, melalui refleksi dan kebijaksanaan yang diperoleh sepanjang tahun, untuk melepaskan beban yang tidak perlu yang telah kita kumpulkan. Banyak dari kita menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk mengumpulkan kekhawatiran, kewajiban, dan barang-barang yang pada akhirnya tidak memberikan kebahagiaan yang diinginkan. Itu seperti membawa terlalu banyak barang. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melepaskannya, meringankan beban di pundak kita, dan merangkul hidup yang lebih ringan. Keberadaan hidup yang singkat mengundang kita untuk fokus pada apa yang benar-benar bermakna. Seiring berjalannya waktu, kita mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati seringkali terletak dalam kesederhanaan, tanpa perlu tindakan besar atau pengorbanan. Kita bisa melepaskan harapan orang lain dan tekanan untuk menyesuaikan diri, akhirnya menerima esensi sejati kita tanpa kedok atau tanggung jawab yang berlebihan. Fase hidup ini mendorong refleksi batin daripada mencari persetujuan eksternal. Saat kita merenungkan apa yang benar-benar bermakna, kita mulai melepaskan apa yang tidak lagi memberi manfaat. Proses ini memberi kita kesempatan untuk hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan penuh. Hidup tidak harus rumit atau dipenuhi tuntutan dan ketegangan. Sangat mungkin untuk menikmati kehidupan yang lebih sederhana dengan lebih sedikit beban. Inilah tepatnya jalan yang kita tempuh. Sebuah perjalanan menuju gaya hidup yang lebih ringan dan bebas. Jadi, apa saja hal-hal yang tidak lagi kita butuhkan setelah usia 70 tahun? Dalam perjalanan ini, kita akan memeriksa 9 elemen kehidupan yang bisa Anda lepaskan, yang memungkinkan Anda menikmati hidup yang lebih ringan, dengan tujuan dan penuh kebahagiaan. Jika pesan ini menyentuh Anda, beri like dan beri komentar dengan angka 2 sebagai tanda cinta. Jika tidak, silakan beri komentar dengan angka 7. Sekarang, mari kita jalani bersama perjalanan menuju ketenangan, kejernihan, dan kebahagiaan yang lebih besar. 1. Membebaskan diri dari beban pendapat orang lain. Sepanjang hidup kita, persepsi orang lain bisa terasa seperti beban yang membebani kita. Apakah itu ekspektasi keluarga, penilaian teman-teman, atau bahkan asumsi diam-diam dari masyarakat? Kita seringkali dipaksa untuk menekuk diri, beradaptasi, dan membentuk hidup kita agar sesuai dengan pola yang telah digambar orang lain untuk kita. Sejak kecil, kita dibentuk untuk mencari persetujuan, menjadi anak yang patuh, teman yang setia, pekerja yang unggul. Namun, bagaimana jika kita berhenti khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain? Ketika kita mencapai usia 70 tahun, kita telah memperoleh cukup pengalaman dalam hidup untuk memahami bahwa pendapat orang lain tidak dapat menentukan nilai kita. Sebenarnya, satu-satunya pendapat yang benar-benar penting adalah pendapat kita sendiri. Berapa banyak keputusan yang telah Anda buat dipengaruhi oleh apa yang orang lain pikirkan, bukan berdasarkan apa yang Anda anggap benar? Berapa banyak peluang kebahagiaan yang hilang karena takut dihakimi atau dikritik? Keindahan menua adalah memberi kita kejernihan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, kita mulai memahami bahwa berusaha menyenangkan semua orang adalah usaha yang sia-sia. Orang-orang akan selalu memiliki pandangan mereka, tetapi kita tidak perlu membiarkan ini mempengaruhi kita. Kita bisa memilih untuk hidup berdasarkan prinsip dan keinginan kita sendiri, tanpa bergantung pada persetujuan eksternal. Bayangkan kebebasan untuk tidak perlu khawatir lagi apakah orang lain menyetujui keputusan Anda, gaya hidup Anda, atau bahkan penampilan fisik Anda. Apa yang akan terjadi jika Anda bisa menghadapi setiap hari dengan keyakinan bahwa pilihan Anda didasarkan pada apa yang Anda anggap benar, bukan apa yang orang lain inginkan dari Anda? Bagaimana itu akan mengubah hidup Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda mungkin bisa memberi motivasi kepada seseorang yang sedang berjuang melepaskan beban ini. Perubahan cara pandang ini sangat membebaskan. Dengan melepaskan kekhawatiran tentang pendapat orang lain, kita mendapatkan kembali kekuatan kita. Berhentilah menjadi boneka yang dikendalikan oleh tali-tali tak terlihat
dari ekspektasi dan mulailah hidup dengan otentik. Beban pendapat orang lain itu berat, tetapi kebebasan yang didapat dengan melepaskannya ringan dan memberdayakan. Mari bicarakan bagaimana melepaskan kebutuhan akan persetujuan telah mengubah hidup Anda. 2. Meringankan beban barang-barang material. Jika ada sesuatu yang sebagian besar dari kita pahami seiring berjalannya waktu, itu adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada benda-benda. Namun, sepanjang hidup kita seringkali menemukan diri kita mengumpulkan rumah yang penuh dengan barang-barang, lemari yang dipenuhi pakaian yang tidak lagi kita pakai, dan garasi yang penuh dengan benda-benda yang tidak kita sentuh selama bertahun-tahun. Pada saat membeli barang-barang ini, mungkin kita merasa bahwa mereka penting. Mungkin mereka memberi kita rasa stabilitas atau mungkin mereka mewakili kesuksesan. Namun, seiring waktu, kita menyadari bahwa apa yang kita miliki bisa saja mengendalikan kita. Ingatkah Anda saat terakhir kali benar-benar merasa bahagia? Kemungkinan besar, momen itu tidak terkait dengan kepemilikan material. Sebaliknya, itu mungkin lebih terkait dengan pengalaman yang berarti, saat yang dibagikan dengan orang yang kita cintai, pencapaian yang berasal dari pertumbuhan pribadi, atau momen ketenangan dan refleksi. Ini karena kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepemilikan, melainkan pada pengalaman, hubungan, dan rasa tujuan yang kita bangun. Setelah usia 70, inilah saatnya untuk mempertimbangkan kembali hubungan kita dengan barang-barang material. Apakah benar-benar perlu kita tetap memegang semua benda ini? Banyak dari barang yang kita simpan terkait dengan kenangan, tetapi kita bisa memberi penghormatan pada kenangan itu tanpa merasa terperangkap dalam kekacauan fisik. Melepaskan apa yang tidak lagi berguna bagi kita, baik itu pakaian usang, perangkat yang tidak kita gunakan, atau furnitur yang tidak perlu, bisa terasa seperti hembusan udara segar. Lihatlah sekeliling Anda. Apakah ada barang-barang yang Anda pertahankan lebih karena kebiasaan daripada kebutuhan sejati? Apa yang akan terjadi jika Anda memutuskan untuk melepaskan salah satu barang tersebut? Proses menghilangkan apa yang tidak esensial bisa membebaskan ruang. Tidak hanya di lingkungan fisik Anda, tetapi juga di pikiran dan hati Anda. Beri ruang untuk pengalaman baru, kebahagiaan baru, dan momen ketenangan yang baru. Bayangkan betapa ringan rasanya tinggal di lingkungan yang mencerminkan siapa Anda saat ini, bukan siapa Anda sebelumnya. Apakah ada barang yang bisa Anda lepaskan hari ini untuk menciptakan lebih banyak kedamaian dan kejernihan dalam hidup Anda? Bagikan di kolom komentar. Pilihan Anda mungkin akan memberi inspirasi kepada orang lain untuk mengikuti contoh Anda. 3. Menolak komitmen sosial yang tidak perlu. Sudah berapa kali Anda menemukan diri Anda dalam pertemuan sosial, tersenyum dengan sopan dan berpartisipasi dalam obrolan ringan, sementara di dalam hati Anda lebih memilih untuk berada di rumah menikmati malam yang tenang? Sepanjang sebagian besar hidup kita merasa tekanan untuk berpartisipasi dalam acara sosial, menerima undangan, dan menjaga hubungan yang mungkin tidak memberi kebahagiaan bagi kita. Entah karena kebaikan hati, rasa tanggung jawab, atau kebiasaan, kita seringkali berada dalam situasi yang sebenarnya lebih kita hindari. Namun, setelah usia 70, kita memperoleh kejernihan dan keyakinan untuk fokus pada kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Kita menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dalam situasi yang menguras energi atau yang tidak memberikan nilai sejati pada kehidupan kita. Sama sekali untuk menolak komitmen sosial yang tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya kita inginkan. Bahkan, mengatakan tidak bisa menjadi salah satu keputusan paling membebaskan yang bisa kita buat. Pernahkah Anda menerima undangan hanya karena rasa kewajiban, dan kemudian merasa lelah dan kecewa? Bagaimana jika, alih-alih itu, Anda memberi diri Anda izin untuk menolak tawaran yang tidak sesuai dengan hati Anda? Bayangkan betapa lebih ringan hidup Anda jika hanya menerima hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan dan kepuasan. Ini bukan tentang menjauh atau menghindari hubungan sosial sepenuhnya, tetapi lebih tentang menjadi lebih sadar saat memutuskan bagaimana kita menghabiskan waktu dan energi.
Memilih apa yang memberi kita nutrisi batin daripada yang melelahkan kita. Dengan menempatkan kesejahteraan kita di tempat pertama, kita bisa lebih hadir dan terlibat dalam momen-momen yang benar-benar penting. Setiap pertemuan sosial akan lebih bermakna ketika kita berpartisipasi dengan tulus, bukan sekadar memenuhi ekspektasi. Komitmen sosial apa yang sudah Anda tinggalkan dan bagaimana hal itu memengaruhi hidup Anda? Dengan memberi diri kita izin untuk mengatakan tidak, kita membuka ruang untuk pengalaman dan hubungan yang benar-benar memberi kita kebahagiaan. Before continuing, remember to like the video if you are enjoying it and subscribe to the channel to achieve the best strategy on how to attract abundance and prosperity into your life. Let's move forward. 4. Embracing true beauty, breaking free from social norms. Throughout our lives, society bombards us with ideas about what it means to be beautiful, how we should look, how to maintain that appearance, and why it's crucial to preserve a youthful image at all costs. From magazines to television and social media, the message is clear. Beauty is associated with flawless skin, slim bodies, and youthful features. As time passes, it's common to feel the pressure to combat the natural signs of aging, to hide wrinkles, cover grays, and chase an ideal of perfection that can never be realized. What if we decided to redefine beauty from our own perspective? What if, instead of viewing the signs of aging as imperfections, we followed them as evidence of a life well lived? Every line tells a story. Every gray hair reflects the wisdom we've accumulated over time. True beauty isn't about conforming to status limited standards. It's about accepting who we are with all our quirks at every stage of our lives. Think about the people you find most beautiful. Their appeal probably has little to do with their appearance, and much more to do with how they carry themselves, their confidence, keenness, and authenticity. As we age, we have the opportunity to reflect a type of beauty that comes from within, rather than being dictated by the superficial. Have you ever felt pressure to maintain a specific image as you grow older? What would your life look like if you decided to accept your natural beauty instead of striving to meet society's expectations? Imagine the sense of freedom that comes from fully accepting yourself as you are. Let's discuss in the comments how we can give beauty a new meaning. By embracing our authenticity, we not only free ourselves from unrealistic societal expectations but also inspire others to do the same. 5. Reevaluating activities that no longer bring happiness. Life is full of habits. Some of these habits bring us joy and satisfaction, while others feel like a burden, things we do simply because we've always done them. As we grow older, it becomes essential to reconsider how we spend our time. Are there activities that once brought us happiness but now feel meaningless? Are there hobbies or traditions we overwhelm but continue to follow out of habit? After the age of 70, we have the chance to let go of activities that no longer benefit us. This does not mean giving up everything we've built or followed in the past, but rather allowing new experiences, new passions, and new ways of finding satisfaction to enter our lives. Take a moment to reflect on your daily habits. Are there tasks or activities that feel more like obligations than so urges of pleasure? What would happen if you decided to let go of just one of these activities? By reconsidering how we spend our time, we can make more room for things that truly bring us joy. Perhaps there is a hobby you once enjoy but no longer feel enthusiastic about, or maybe there is a social circle or custom that now feels more like a burden than a source of joy. This stage of life offers the opportunity to try new things, explore new interests, and discover what truly brings fulfillment at this stage. What activities have you left behind, and what new passions have you found? Let's share our experiences in the comments. By allowing ourselves to let go of what no longer serves us, we open the door to new opportunities. 6. Breaking ties with harmful relationships. Relationships are one of the most essential elements of our existence.
They have the power to inspire us, offer us happiness, and give us a sense of connection and belonging. However, not all relationships are beneficial or fulfilling. Over time, we may realize that we maintain connections that, instead of enriching us, drain our vitality and cause unnecessary stress. Whether it's a friend who constantly brings negativity, a family member who is overly critical, or an acquaintance who leaves us feeling drained, these harmful relationships can seriously affect our well-being. After the age of 70, it's a good time to reflect on the relationships in our lives. Apakah ada individu yang segera membawa kebahagiaan dan dukungan? Adakah hubungan yang membuat kita merasa lengkap dan terangkat? Sebaliknya, apakah ada orang yang membuat kita merasa tidak berarti, lelah, atau diremehkan? Menjauh dari hubungan yang merugikan bukanlah tindakan egois. Itu adalah cara untuk merawat diri sendiri. Kita pantas dikelilingi oleh mereka yang menghargai kita apa adanya, yang menyuntikkan energi positif dan cahaya dalam hidup kita, dan yang mendorong perkembangan pribadi kita. Dengan melepaskan hubungan toksik, kita menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Pernahkah Anda harus menjauh dari hubungan yang merugikan? Apa perasaan yang Anda alami saat membuat keputusan itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan Anda? Mari berbagi pengalaman kita di kolom komentar. Dengan fokus pada hubungan yang sehat, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan kita sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain. 7. Melepaskan perbandingan. Sering dikatakan bahwa perbandingan adalah pencuri kebahagiaan dan ada alasan yang sah untuk itu. Sepanjang hidup kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain untuk menilai kesuksesan, kebahagiaan, dan nilai diri kita. Orang-orang di sekitar kita bisa mempengaruhi persepsi kita. Entah itu kesuksesan finansial seorang teman, keluarga yang tampaknya ideal dari seorang tetangga, atau pencapaian seorang saudara. Mudah untuk terjebak dalam pemikiran bahwa hidup orang lain lebih memuaskan atau lebih sukses daripada hidup kita. Namun, saat kita mencapai usia 61 tahun, kita telah menemukan kebenaran dasar. Jalan hidup setiap individu adalah unik, dan perbandingan hanya akan merampas kebahagiaan kita sendiri. Kesuksesan memiliki bentuk yang berbeda untuk setiap orang dan kebahagiaan tidak bisa diukur dengan parameter orang lain. Hidupmu adalah unik dan perjalananmu adalah milikmu sendiri. Tidak ada resep tunggal untuk mencapai kebahagiaan atau rasa kepenuhan. Bayangkan betapa lebih ringan hidupmu jika kamu melepaskan perbandingan dengan orang lain. Apa yang akan terjadi jika kamu menerima jalanmu sendiri, dengan semua kejutan, pasang surut, dan ketidaksempurnaan? Apa yang akan terjadi jika kamu menghargai pencapaianmu sendiri? Sekecil apapun itu, alih-alih mengukurnya dengan pencapaian orang lain? Pernahkah kamu menghadapi kesulitan dalam membandingkan diri? Bagaimana kamu berhasil melepaskan kebutuhan untuk menilai hidupmu berdasarkan hidup orang lain? Mari berbagi di kolom komentar bagaimana kita bisa merayakan perjalanan kita yang unik. Dengan melepaskan perbandingan, kita memberi diri kita kesempatan untuk hidup dengan penuh dan autentik. 8. Mendefinisikan ulang tujuan. Apa yang sebenarnya penting? Saat kita lebih muda, kita sering menetapkan tujuan berdasarkan harapan masyarakat atau impian yang kita miliki pada tahap hidup tersebut. Namun, seiring bertambahnya usia, beberapa dari tujuan tersebut mungkin kehilangan relevansinya. Mungkin pada suatu waktu kamu bercita-cita untuk membangun karir yang sukses, mengumpulkan kekayaan, atau mencapai tingkat pengakuan tertentu, tetapi sekarang prioritasmu telah berubah. Hal-hal yang dulu tampaknya penting mungkin telah kehilangan maknanya. Saat kita mencapai usia 70 tahun ke atas, inilah saat yang tepat untuk mempertimbangkan kembali apa arti kesuksesan dan pemenuhan bagi kita. Tidak ada salahnya melepaskan tujuan yang tidak lagi sejalan dengan nilai atau keinginan kita. Sebagai gantinya, fokuslah pada apa yang benar-benar bermakna. Entah itu menikmati lebih banyak waktu dengan orang yang kita cintai, mengejar sebuah hasrat,
atau sekadar menjalani hidup dengan lebih banyak ketenangan dan kebahagiaan. Tujuan apa yang telah kamu putuskan untuk lepaskan dan tujuan baru apa yang muncul sebagai penggantinya? Kami sangat ingin mendengar pemikiranmu di kolom komentar. Dengan mendefinisikan ulang tujuan kita dapat hidup dengan lebih bermakna dan penuh tujuan. Tidak perlu berpegang teguh pada ambisi yang tidak lagi berguna. Sebaliknya, kita bisa mengarahkan perhatian kita pada tujuan yang benar-benar memberi kita kepuasan sejati. 9. Mengutamakan kebahagiaan diri sendiri tanpa merasa bersalah. Salah satu pelajaran paling sulit dalam hidup adalah belajar menghargai kebahagiaan kita sendiri tanpa merasa menyesal. Bagi banyak dari kita, kebiasaan mendahulukan kebutuhan orang lain telah tertanam begitu dalam. Baik itu merawat keluarga, memenuhi harapan teman, atau memenuhi kewajiban pekerjaan, kita seringkali menempatkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita sendiri. Namun, seiring bertambahnya usia, menjadi jelas bahwa kita tidak bisa memberi dari wadah yang kosong. Untuk dapat merawat orang lain, kita harus merawat diri kita terlebih dahulu. Menghargai kebahagiaan diri sendiri bukanlah tindakan egois. Ini adalah kebutuhan. Kamu telah menghabiskan bertahun-tahun merawat orang lain, dan sekarang saatnya untuk fokus pada dirimu sendiri. Apa yang memberimu kebahagiaan? Apa yang membuatmu merasa utuh? Tidak ada yang salah dengan menjadikan kebahagiaanmu sebagai prioritas. Apakah kamu pernah merasa bersalah karena mendahulukan dirimu sendiri? Bagaimana kamu menemukan keseimbangan antara merawat orang lain dan merawat diri sendiri? Mari kita saling mendukung di kolom komentar. Dengan menempatkan kebahagiaan kita sebagai prioritas, kita menjadi lebih mampu merawat orang-orang yang kita cintai. Pada akhirnya, kita hanya bisa memberi kepada orang lain apa yang telah kita miliki dalam diri kita. Menerima kebebasan untuk hidup dengan lebih ringan. Tahap kehidupan setelah usia 61 tahun memberikan kesempatan istimewa untuk hidup dengan lebih ringan, penuh makna, dan bahagia. Dengan melepaskan beban yang telah kita bawa begitu lama, baik itu opini orang lain, harta benda, hubungan yang beracun, atau tekanan sosial, kita menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kita dapat lebih fokus pada hubungan yang membawa kebahagiaan, pengalaman yang memperkaya kita, dan kenikmatan kecil yang memberi makna pada hidup kita. Jika pesan ini beresonansi denganmu, silakan beri, suka, dan komentari dengan angka 2 sebagai simbol cinta, agar kita dapat terus mengeksplorasi topik yang mendukung pertumbuhan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Mari kita rangkul kebebasan untuk hidup dengan lebih ringan, penuh sukacita, dan autentik saat kita terus melangkah dalam perjalanan indah kehidupan ini. Selamat datang kembali di kanal ini. Apakah kamu menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, kakimu kehilangan kekuatan? Naik tangga atau berjalan jauh bisa menjadi lebih sulit. Bahkan kamu mungkin mengalami kram, kelemahan, atau ketidaknyamanan pada sendi. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kerusakan yang terjadi secara perlahan ini bisa dibalik dengan beberapa perubahan dalam pola makanmu? Benar sekali, apa yang kamu konsumsi setiap hari bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kekuatan kakimu. Sebagai spesialis kesehatan otot, aku meyakinkan bahwa nutrisi memainkan peran penting dalam daya tahan dan kesejahteraan ototmu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa makanan tertentu dapat membantu mencegah hilangnya massa otot dan meningkatkan mobilitas seiring bertambahnya usia. Masalahnya, kelemahan ini tidak terjadi dalam semalam. Itu berkembang secara bertahap dan seringkali tidak disadari sampai tugas sehari-hari, seperti bangun dari kursi atau menjaga keseimbangan, menjadi tantangan. Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini dapat menyebabkan jatuh, patah tulang, bahkan kehilangan kemandirian. Tapi ada kabar baik, kamu bisa memperkuat otot, meningkatkan mobilitas, dan merasa lebih bertenaga dengan melakukan beberapa penyesuaian kecil dalam pola makanmu. Dalam video ini, aku akan mengungkapkan 10 makanan penting yang dapat membuat perbedaan dalam kekuatan kakimu. Makanan-makanan ini memiliki dukungan ilmiah karena kemampuannya dalam meningkatkan daya tahan otot, mencegah kram, dan memperkuat tulang, sehingga mengurangi risiko osteoporosis serta masalah sendi lainnya. Dan tidak,
Ini bukan hanya tentang mengonsumsi protein. Banyak orang berpikir bahwa makan daging saja sudah cukup untuk menjaga massa otot, tetapi kenyataannya, nutrisi lain seperti kalium, magnesium, kalsium, dan antioksidan memainkan peran penting dalam kesehatan otot dan sendimu. Jika tubuhmu tidak mendapatkan elemen-elemen penting ini, kemungkinan besar kakimu akan melemah seiring waktu. Aku tahu bahwa kehilangan kekuatan otot bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan, tetapi kabar baiknya adalah kamu masih punya waktu untuk mengambil tindakan. Ikuti video ini dan temukan 10 makanan penting yang harus kamu konsumsi serta cara memasukkannya ke dalam pola makanmu agar mendapatkan manfaat maksimal. Apa yang kamu pelajari hari ini bisa menjadi penentu agar tetap kuat, aktif, dan mandiri selama bertahun-tahun ke depan. Tapi sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar berapa usiamu dan dari kota mana kamu menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan agar terus mendapatkan informasi berharga tentang kesehatan, kesejahteraan, dan pencegahan. Sekarang, mari kita mulai. 1. Telur. Telur adalah salah satu sekutu terbaik untuk memperkuat otot. Tidak hanya merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik, yang penting untuk mempertahankan massa otot, tetapi juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting untuk regenerasi jaringan. Protein dalam telur dianggap memiliki nilai biologis tinggi, yang berarti menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun otot. Ini sangat penting untuk mencegah kehilangan kekuatan di kaki, masalah yang sering muncul seiring bertambahnya usia atau kurangnya aktivitas fisik. Nutrisi penting lain yang terdapat dalam telur adalah vitamin D, yang sering diabaikan tetapi sangat penting untuk kesehatan otot dan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot dan meningkatkan risiko jatuh, terutama pada orang tua. Selain itu, telur mengandung kolin, nutrisi esensial yang mendukung fungsi sistem saraf dan otot. Kolin membantu saraf mengirim sinyal ke otot dengan lebih efisien, meningkatkan kontraksi dan respons otot. Sebagai manfaat tambahan, telur sangat mengenyangkan karena kandungan proteinnya yang tinggi. Mengonsumsinya saat sarapan, misalnya, dapat membantu mengurangi asupan makanan ultraproses yang sering berkontribusi pada peradangan dan melemahnya otot. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2018 menganalisis dampak konsumsi protein dari telur pada orang dewasa yang lebih tua dan menemukan bahwa konsumsi rutin dapat membantu mempertahankan massa dan kekuatan otot. Ini menunjukkan bahwa telur bisa menjadi sekutu yang hebat dalam mencegah sarkopenia dan menjaga mobilitas yang baik selama bertahun-tahun. 2. Ikan berlemak. Jika kamu ingin menjaga kekuatan kakimu dan mencegah kehilangan massa otot, memasukkan ikan berlemak dalam pola makanmu adalah keputusan yang sangat baik. Jenis ikan seperti salmon, sarden, dan tuna tidak hanya menyediakan protein berkualitas tinggi yang penting untuk pembentukan otot, tetapi juga mengandung nutrisi kunci, omega-3. Omega-3 adalah jenis lemak sehat yang memiliki efek antiinflamasi yang kuat dan mendukung kesehatan sendi. Konsumsi rutin omega-3 dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pada sendi, meningkatkan mobilitasnya, serta berkontribusi pada pemeliharaan massa otot, sehingga kakimu tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Peradangan kronis dapat menjadi hambatan bagi kesehatan otot dan sendi, menyebabkan rasa sakit dan menyulitkan pergerakan. Omega-3 yang terdapat dalam ikan berlemak membantu mengurangi proses peradangan ini, berkontribusi dalam menjaga mobilitas dan kekuatan kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita artritis atau sering mengalami nyeri otot. Selain itu, ikan ini merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, nutrisi penting untuk penyerapan kalsium dan penguatan tulang. Karena kaki menopang berat badan, menjaga kesehatan tulang yang baik sangat penting untuk mencegah patah tulang dan penyakit seperti osteoporosis. Manfaat lain dari ikan berlemak adalah kandungan koenzim Q10, senyawa utama dalam produksi energi di dalam sel otot. Artinya, memasukkan salmon, sarden, atau tuna dalam pola makan dapat membantu mengurangi kelelahan otot dan meningkatkan performa fisik, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan tidak terlalu melelahkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle pada tahun 2019 menganalisis efek omega-3 terhadap kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi omega-3 dapat meningkatkan fungsi otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kekuatan, yang menegaskan pentingnya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup seiring bertambahnya usia. 3. Ayam. Ayam adalah salah satu makanan yang paling direkomendasikan dalam pola makan sehat,
dan itu bukan tanpa alasan. Ayam merupakan salah satu sumber protein tanpa lemak terbaik, nutrisi penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Jika tujuanmu adalah mempertahankan kekuatan kaki dan mencegah kehilangan massa otot seiring waktu, ayam sebaiknya menjadi bagian rutin dalam pola makanmu. Berbeda dengan daging lainnya, ayam memiliki kadar lemak jenuh yang rendah, menjadikannya alternatif sehat bagi mereka yang ingin menyeimbangkan perkembangan otot dengan pengendalian berat badan. Menjaga berat badan yang ideal sangat penting untuk menghindari beban berlebih pada kaki dan mengurangi risiko nyeri serta peradangan pada sendi. Selain menjadi sumber protein berkualitas tinggi, ayam kaya akan vitamin B6, nutrisi penting dalam metabolisme protein dan karbohidrat. Ini memastikan bahwa otot memiliki energi yang cukup untuk tetap aktif dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat mengurangi kelelahan otot. Aspek lain yang menonjol dari ayam adalah kandungan kolagennya, terutama jika dikonsumsi dengan kulit atau dalam kaldu yang dibuat dari tulangnya. Kolagen memainkan peran penting dalam kesehatan sendi dan ligamen, memberikan dukungan bagi kaki dan membantu menjaga mobilitas dalam jangka panjang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Nutrition and Metabolism pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi protein hewani terhadap kesehatan otot pada orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan protein tanpa lemak secara teratur, seperti yang terdapat dalam ayam, secara signifikan berkontribusi pada peningkatan massa dan kekuatan otot, mengurangi peradangan, serta meningkatkan kesehatan tulang dan sendi, yang menyoroti perannya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup. 4. Susu, keju, dan yogurt. Ketika berbicara tentang memperkuat kaki dan menjaganya tetap sehat, ada satu aspek penting yang sering diabaikan, kesehatan tulang. Dalam hal ini, produk susu adalah sekutu yang tak tergantikan. Susu, keju, dan yogurt merupakan sumber kalsium yang sangat baik, mineral esensial untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah penyakit seperti osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang berkembang secara diam-diam dan melemahkan struktur tulang, membuatnya lebih rentan terhadap patah tulang. Dan bagian tubuh mana yang paling terpengaruh? Benar, kaki, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Bagian-bagian ini menanggung beban yang besar dalam kehidupan sehari-hari, dan jika tulang tidak cukup kuat, stabilitasnya dapat berkurang, meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Selain kandungan kalsium yang tinggi, produk susu juga merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, yaitu nutrisi utama untuk penyerapan kalsium yang tepat dalam tubuh. Mengonsumsi kalsium dalam jumlah cukup saja tidak cukup jika tubuh tidak dapat menyerapnya dengan baik, dan disinilah vitamin D berperan penting. Vitamin ini membantu kalsium melekat pada tulang, memastikan tulang tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Manfaat penting lain dari produk susu, yang seringkali terabaikan, adalah kandungan proteinnya yang berperan penting dalam menjaga massa otot. Contoh yang menonjol adalah yogurt Yunani, yang tidak hanya kaya protein tetapi juga mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Mengapa ini penting? Karena sistem pencernaan yang sehat meningkatkan penyerapan nutrisi, memungkinkan tubuh memanfaatkan kalsium, protein, dan elemen penting lainnya dengan lebih efisien untuk memperkuat otot. Namun, tidak semua produk susu memiliki manfaat yang sama. Pilihan terbaik adalah memilih versi alami dan utuh, menghindari yang telah diproses secara berlebihan serta mengandung kadar gula tambahan yang tinggi. Pilihan yang sangat baik adalah mengombinasikan yogurt alami tanpa gula dengan buah dan biji-bijian, menciptakan sarapan atau camilan yang bernutrisi dan seimbang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Bone pada tahun 2017 menganalisis hubungan antara konsumsi produk susu dan kepadatan mineral tulang pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi susu dan yogurt secara teratur dikaitkan dengan kepadatan tulang yang lebih tinggi serta risiko patah tulang yang lebih rendah, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga kesehatan tulang dan mobilitas seiring bertambahnya usia. 5. Pisang. Jika Anda pernah mengalami kram otot di tengah malam atau saat berolahraga, Anda tahu betapa tidak nyaman dan menyakitkannya hal itu. Salah satu cara terbaik untuk mencegah kejadian ini adalah dengan memastikan asupan kalium yang cukup, yaitu mineral penting bagi fungsi otot. Dan dalam hal kalium, hanya sedikit buah yang seefektif pisang. Kalium berperan penting dalam mengatur keseimbangan natrium dan cairan dalam tubuh, memastikan otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dengan benar. Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan kejang otot dan memperlambat pemulihan setelah aktivitas fisik, membuat kaki lebih rentan terhadap kelelahan dan kelemahan.
Selain itu, pisang adalah sumber karbohidrat sehat alami yang menyediakan energi cepat dan berkelanjutan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang gemar berjalan kaki, berlari, atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kinerja kaki yang baik, membantu menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi kelelahan otot. Berbeda dengan gula rafinasi, karbohidrat yang terdapat dalam pisang dilepaskan secara bertahap di dalam tubuh, sehingga menghindari lonjakan dan penurunan drastis pada tingkat energi. Hal ini memungkinkan tubuh mempertahankan sumber bahan bakar yang stabil bagi otot, yang sangat penting untuk performa fisik yang optimal. Aspek penting lainnya dari pisang adalah kandungan vitamin B6 yang tinggi, yaitu nutrisi esensial untuk metabolisme protein dan produksi neurotransmitter. Artinya, selain memperkuat otot, buah ini juga meningkatkan komunikasi antara saraf dan serat otot, sehingga menghasilkan gerakan yang lebih tepat dan efisien. Sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2016 menganalisis hubungan antara asupan kalium dan fungsi otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi kalium yang cukup, seperti yang ditemukan dalam pisang, dikaitkan dengan fungsi otot yang lebih baik dan insiden kram yang lebih rendah, menekankan pentingnya memasukkan buah ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 6. Bayam dan kubis, kekuatan magnesium. Banyak orang berpikir bahwa hanya protein dan kalsium yang penting untuk kekuatan otot dan tulang, tetapi ada satu mineral lain yang sering diabaikan, magnesium. Nutrisi ini sangat penting untuk kontraksi otot, pemulihan setelah berolahraga, serta pencegahan nyeri dan peradangan. Dua sayuran yang paling kaya akan magnesium adalah bayam dan kubis. Magnesium yang terdapat dalam sayuran ini berperan penting dalam relaksasi dan kontraksi otot, membantu mencegah kram dan mengurangi kelelahan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sering merasa kakinya berat di penghujung hari atau kesulitan menjaga rutinitas yang aktif. Selain itu, mineral ini berkontribusi terhadap produksi energi pada tingkat seluler, memastikan bahwa otot memiliki bahan bakar yang cukup untuk berfungsi dengan baik sepanjang hari. Nutrisi penting lainnya yang ditemukan dalam bayam dan kubis adalah kalsium, yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Namun, yang membuat sayuran ini lebih istimewa adalah kandungan vitamin K yang tinggi, yaitu nutrisi yang bekerja sama dengan kalsium untuk memperkuat tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Vitamin K membantu mengikat kalsium pada kerangka, meningkatkan kepadatan tulang dan membuatnya lebih kuat. Selain itu, baik bayam maupun kubis kaya akan antioksidan yang melawan stres oksidatif dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini berarti lebih sedikit nyeri sendi dan otot, memungkinkan kaki pulih lebih cepat setelah aktivitas fisik. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Sport Science and Medicine pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi sayuran yang kaya magnesium, seperti bayam dan kubis, terhadap fungsi otot dan pemulihan pasca latihan. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya magnesium secara signifikan meningkatkan fungsi otot, mengurangi kelelahan, dan mempercepat pemulihan, menekankan pentingnya sayuran ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 7. Kacang merah dan lentil, protein nabati untuk kekuatan otot. Jika Anda berpikir bahwa hanya daging yang dapat menyediakan protein untuk pembentukan otot, sekarang saatnya mengubah pandangan tersebut. Kacang merah dan lentil adalah dua sumber protein nabati yang berperan penting dalam menjaga kekuatan otot, terutama pada kaki. Makanan ini kaya akan zat besi, mineral esensial untuk oksigenasi otot dan produksi energi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan dan rasa lemah pada kaki, membuat aktivitas sederhana seperti berjalan atau menaiki tangga menjadi lebih sulit. Konsumsi kacang merah dan lentil secara teratur membantu mencegah masalah ini, memastikan otot menerima oksigen yang cukup untuk bekerja secara optimal. Selain zat besi, kedua jenis kacang-kacangan ini juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu menjaga kadar glukosa dalam darah tetap stabil. Hal ini penting karena lonjakan gula darah dapat menyebabkan penurunan energi secara tiba-tiba dan menghambat pemulihan otot setelah berolahraga. Menjaga tingkat energi yang stabil sepanjang hari adalah kunci untuk mencegah kelelahan dan memastikan kaki tetap aktif serta sehat. Keunggulan lain dari kacang merah dan lentil adalah kandungan asam amino esensialnya, yang berkontribusi terhadap regenerasi serat otot. Artinya, memasukkan makanan ini ke dalam pola makan secara teratur dapat meningkatkan pemulihan otot, mengurangi nyeri pasca latihan, dan mencegah cedera.
Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2019 menganalisis hubungan antara konsumsi kacang-kacangan dan kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan kacang merah dan lentil dikaitkan dengan peningkatan massa otot, kekuatan yang lebih besar, dan penurunan tingkat kelelahan, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga mobilitas dan vitalitas. 8. Quinoa, superfood untuk otot yang kuat. Ketika berbicara tentang makanan yang lengkap, quinoa berada di puncak daftar. Quinoa dianggap sebagai superfood karena mengandung semua asam amino esensial, menjadikannya salah satu pilihan protein nabati terbaik bagi mereka yang ingin menjaga kekuatan otot dan mencegah hilangnya massa otot tanpa lemak. Berbeda dengan banyak jenis biji-bijian lainnya, quinoa memiliki profil protein yang sangat mirip dengan daging dan telur, menjadikannya pengganti yang sangat baik bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi protein hewani tanpa mengorbankan kesehatan otot. Kandungan asam aminonya membantu dalam pemulihan dan regenerasi otot, memastikan kaki tetap kuat dan siap untuk berbagai aktivitas. Selain kandungan proteinnya yang tinggi, quinoa juga merupakan sumber zat besi yang sangat baik, mineral esensial untuk oksigenasi otot. Zat besi berperan dalam membantu transportasi oksigen melalui darah, memastikan otot menerima nutrisi dan energi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Si merasakan kaki Anda berat, lelah, atau kurang bertenaga, itu bisa menjadi tanda kekurangan zat besi. Mengonsumsi quinoa dalam pola makan Anda dapat membantu mengatasi masalah ini. Manfaat luar biasa lainnya dari quinoa adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral esensial untuk mencegah kram, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan performa fisik. Selain itu, magnesium berperan dalam produksi ATP, sumber energi utama bagi sel-sel otot, sehingga memastikan kaki Anda tetap kuat dan bertenaga sepanjang hari. Quinoa juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah. Ini berarti quinoa memberikan energi secara seimbang, mencegah lonjakan dan penurunan drastis yang dapat memengaruhi kinerja fisik. Selain itu, sebagai makanan dengan indeks glikemik rendah, quinoa membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi konsumsi makanan olahan yang dapat melemahkan otot dan sendi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Nutrition pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi quinoa terhadap kesehatan otot dan metabolisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memasukkan quinoa dalam pola makan secara signifikan meningkatkan massa otot, fungsi metabolik, dan daya tahan, menegaskan perannya sebagai superfood untuk kesehatan dan mobilitas otot. Alpukat, lemak sehat dan kekuatan otot. Alpukat adalah salah satu makanan paling bergizi yang dapat Anda konsumsi untuk menjaga kaki tetap kuat dan otot tetap sehat. Alpukat kaya akan lemak sehat, kalium, dan antioksidan, yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas. Salah satu manfaat terbesarnya adalah kandungan kalium yang tinggi. Seperti yang telah disebutkan, kalium sangat penting untuk kontraksi otot dan pencegahan kram. Yang tidak banyak orang tahu, alpukat mengandung lebih banyak kalium dibandingkan pisang, sehingga menjadi pilihan yang sangat baik untuk menyeimbangkan elektrolit dan mencegah kelelahan otot. Selain itu, alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, mirip dengan yang ditemukan dalam minyak zaitun. Lemak ini membantu mengurangi peradangan pada sendi dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting bagi otot dan tulang. Apa artinya ini? Lebih sedikit nyeri otot, pemulihan yang lebih baik setelah berolahraga, dan daya tahan kaki yang lebih tinggi sepanjang hari. Tak hanya itu, alpukat juga merupakan sumber vitamin E dan antioksidan yang sangat baik, yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan otot sebelum waktunya. Jika Anda rutin berolahraga atau ingin menjaga kesehatan kaki dalam jangka panjang, mengonsumsi makanan kaya antioksidan adalah strategi yang baik untuk mencegah penuaan sel dan meningkatkan regenerasi otot. Sebagai tambahan, alpukat juga merupakan sumber energi yang luar biasa berkat kombinasi lemak sehat dan seratnya. Ini memungkinkan Anda tetap aktif lebih lama tanpa mengalami penurunan energi secara tiba-tiba. Berbeda dengan karbohidrat sederhana yang menyebabkan lonjakan dan penurunan kadar gula darah secara cepat, lemak sehat dalam alpukat memberikan energi yang stabil dan tahan lama. Ini berarti Anda akan merasa bertenaga sepanjang hari tanpa mengalami kelelahan mendadak. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi alpukat terhadap kesehatan otot dan fungsi fisik pada orang dewasa yang lebih tua.
Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi alpukat secara teratur secara signifikan meningkatkan kekuatan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas, menegaskan pentingnya memasukkan makanan ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan dan performa fisik. Kacang kenari dan almond, energi dan kekuatan untuk kaki Anda. Jika Anda ingin memperkuat kaki, meningkatkan energi, dan menghindari kelelahan otot, Anda tidak boleh mengabaikan kekuatan kacang kenari dan almond. Kacang-kacangan ini adalah sumber nutrisi esensial yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan menjaga mobilitas sendi. Salah satu manfaat utama kacang kenari dan almond adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Jika Anda sering mengalami kram atau merasa kaki mudah lelah, kemungkinan besar Anda mengalami kekurangan magnesium. Mengonsumsi kacang-kacangan ini secara teratur dapat membantu mencegah kejang otot dan meningkatkan daya tahan fisik, membuat kaki lebih kuat dan lincah. Selain magnesium, kacang kenari dan almond juga kaya akan lemak sehat, terutama omega 3 dan omega 6, yang berkontribusi dalam mengurangi peradangan di tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita nyeri sendi atau kondisi seperti artritis. Lemak sehat ini juga membantu melumasi sendi, memastikan mobilitas yang lebih baik dan mengurangi ketidaknyamanan saat berjalan atau melakukan aktivitas fisik. Keunggulan lain dari kacang kenari dan almond adalah kandungan protein nabati dan seratnya yang tinggi. Protein sangat penting untuk pemeliharaan dan perbaikan massa otot, sementara serat membantu mengatur kadar gula darah, mencegah penurunan energi secara tiba-tiba sepanjang hari. Ini berarti Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk bergerak, memperkuat kaki, dan menjalani gaya hidup aktif tanpa merasa kelelahan terus-menerus. Pendapat Anda sangat berharga. Itulah akhir dari video hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, kami ingin tahu, apakah Anda sudah mengetahui semua manfaat ini? Berapa banyak dari 10 makanan ini yang sudah Anda konsumsi setiap hari? Apakah ada fakta yang mengejutkan Anda? Ingat, menjaga kesehatan otot sangat penting untuk menjalani kehidupan yang aktif dan mandiri. Jadi, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Kami juga ingin mendengar pengalaman dan pendapat Anda. Tinggalkan komentar dan beritahu kami apa pendapat Anda tentang konten ini. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak tips dan rekomendasi untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal kami. Sampai jumpa di video berikutnya.